murid-murid bertanya tentang kapan kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Jadi Tuhan Yesus hanya memberikan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda di sini dia ada mencakup 3. Yang pertama adalah dia memberitahu bagaimana tentang keadaan nanti orang percaya. Yang kedua, dia bercerita tentang keadaan dunia secara keseluruhan pada umumnya. Yang ketiga, dia menceritakan bagaimana keadaan Israel. Nanti kita akan pelajari. Ayat pertama dikatakan dulu ya. Saya baca di sini. Sesudah itu Yesua keluar dari bait Elohim lalu pergi. Murid-muridnya datang dan menunjuk kepada bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi ketika Yesua ini adalah terakhir kalinya Yesua untuk masuk ke bait Elohim itu. Nah, ini. Jadi dia keluar. Jadi setelah dari pasal 24 ini, dia tidak pernah lagi, menurut pemahaman saya dan penelitian saya nih, dia tidak menginjakkan kaki lagi masuk ke bait Elohim. Semenjak saat dia mengatakan sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim. Semenjak ini Yesus tidak masuk lagi ke bait Elohim untuk mengajar, karena waktunya dia sudah dekat. Nah, ketika Yesus juga mengatakan bahwa dia keluar dari bait Elohim, ini juga menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan bait suci ini dan dia menggenapkan firman dalam Matius pasal 23 ayat 38. Coba dibaca. Matius 23 ayat 38. Nah, ini. Matius 38. Ya. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi ini bagaimana di Matius 23 ayat 37, 38 dan 39 ini, di sini sebenarnya Yesus itu mengaku bahwa dialah Elohim itu sendiri. Tetapi bangsa Israel tidak mengakuinya. Karena di ayat 37 dikatakan, Yerusalem, ini Yesus yang mengatakannya, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu. Nah, ini. Ketika Yesus mengatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi ketika Yesus mengatakan ini berkali-kali aku rindu, di situ dia mengatakan, akulah Elohim itu sendiri, akulah Yahweh. Sebagaimana yang diharapkan oleh yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Nah, ini. Makanya dikatakan di sini, lihat rumahmu ini. Di sini sudah dikatakan bukan lagi rumahku, tapi rumahmu ini. Kenapa? Karena rumah itu sudah mau ditinggalkan dan sudah menjadi sarang penyamun. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat rumahnya itu menjadi tempat pedagang-pedagang dia marah. Dia mengatakan mengapa kau jadikan rumah Bapak menjadi menjadi sarang penyamun gitu loh. Jadi di sini Yesus itu mengaku sebenarnya dialah Yahweh itu sendiri.
Coba dibaca itu Yesaya 31 ayat 5. Yesaya 31 ayat 5, terus baca. Saya 31 ayat 5. Ya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Yahweh semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Jadi makanya ketika Yesus mengatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak. Jadi dia di sini aku yang di Yesaya 13 aku itu yang kalian nanti-nantikan itu katanya. Tapi bangsa itu tidak mengerti. Jadi di sini Bait Elohim ketika Yesus meninggalkan keluar dari Bait Elohim, itulah saya mengatakan beberapa minggu yang lalu ketika mengatakan apa? 2 hari aku meninggalkan itu bukan dihitungin ya, udah saya jelaskan. Itu dia menceritakan periode bagaimana ia meninggalkan kemuliaannya dari Israel itu. Karena yang pertama itu ketika kemuliaan Elohim itu hinggap di Israel, ketika Bait Elohim itu dibangun, itu ada pada zaman Salomo. Coba dibaca itu 1 Raja-Raja 8 kalau salah, coba 1 Raja-Raja 8. Coba saya baru cek tadi ini. 1 Raja-Raja 8. Coba dibaca 1 Raja-Raja 8 itu ada di situ di karena ini nggak sanggup bangsa itu. Satu Raja-Raja 8 ayat 1 coba mulai dibaca. Ayat 1. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak. Baca aja dari ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 15 ya. Dari singkat aja. Ya. Ulangi 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Ya. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Yahweh, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Yahweh memenuhi rumah Yahweh. Nah, ini. Jadi ketika bait itu sangat ini dibangun oleh Raja Salomo itu kemuliaan Yahweh hingga awan-awan itu. Sehingga para imam-imam itu tidak bisa lagi ini. Nah, ini. Tapi kemuliaannya itu sudah pergi. Nah, ini kemuliaan yang pertama itu pergi. Kemuliaan yang pertama dia hinggap, tapi kemuliaan yang kedua dia pergi. Itu ada di Yeskiel 10. Tinggalkan, coba baca. Ini harus kita buktikan secara Alkitab soalnya. Yeskiel 10. Ya, Yeskiel 10 coba. Coba dibaca dulu perikop itu apa sih? Kemuliaan Yahweh meninggalkan bait suci. Di situ coba dibaca. Yeskiel 10 ayat 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai takhta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Tunggu ya, cari dulu saya. Yeskiel 10. Ayat 18. Nah ini Yeskiel 10 ayat 18. Lalu kemuliaan Yahweh pergi. Nah itu. Lalu ayat 18 Yeskiel 10. Lalu kemuliaan Yahweh pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Nah itu. Jadi kemuliaan itu dia pergi. Pertama dia datang,
yang pertama yang bagian yang kedua ini dia pergi lagi. Tetapi ketika itu dirobohkan oleh Raja Nebukadnezar, dibangun lagi oleh Raja Persia kalau nggak salah itu siapa namanya, apa sih namanya itu nama raja itu saya lupa lagi nama rajanya itu. Raja Nebukadnezar itu saya lupa lagi nama rajanya itu. Itu dibangun di zaman Esra, di zamannya Hagai. Jadi si Hagai disuruh untuk membangun itu lagi. Beruntung apa? Supaya kemuliaan hinggap lagi di situ katanya. Itu bisa dibaca di Hagai 1 kalau nggak salah. Hagai 1 ayat 8 coba dibaca. Ini yang kedua ya. Hagai 1 ayat 8 kalau nggak salah itu. Ketemu? Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, Ya, jadi naik ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu. supaya Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Yahweh. Nah ini, jadi itu disuruh bangun lagi, karena bangsa itu apa? Ketika mereka pulang dari ini pembuangan, ya asli buminya gitu aja, makan nggak kenyang, gitu aja. Jadi diingatkan, kalau kamu mau aku berkati lagi, supaya bangsa Israel kemuliaan tinggal lagi sana, bangun lagi itu katanya. Maka itu dibangun lagi lah itu. Jadi makanya saya katakan waktu 2 minggu yang lalu, 2 hari aku meninggalkan kamu, setelah saya selidiki itu bukan berbicara tentang 2000 tahun, bukan. Jadi dia ada dua masa periode Elohim itu meninggalkan bangsa Israel. Itu maksudnya. Jadi bukan pemahaman kita yang selama ini 2000 tahun ya. Ingat, itu bukan 2000 tahun. Oh, itu 1 hari. Sama seperti 1000 tahun. Berarti 2 hari dari tinggalkan. Jadi 2000 tahun. Bukan ya? Jadi dari situ saya begini rupanya, gitu kan? Karena Petrus mengkutip itu dari Mazmur 90 ayat 4. Karena dikatakan sana hari-hari coba baca tuh. Saya ulangi lagi. Mazmur 90 itu. Ini saya ulang-ulang ini karena sudah mulai itu satu hari 1000 tahun itu. Betul lagi tuh. Mazmur 90 ayat 4. Ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Hari kemarin berarti 1 hari kan? Coba terus. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Apabila berlalu seperti giliran jaga. Bangsa Israel itu kalau satu hari itu ada 4 giliran jaga dia. Ini. Jadi maksudnya di situ adalah apa? Sesuatu yang lama bagi manusia, tetapi itu adalah hal yang singkat bagi Tuhan. Sesuatu yang singkat bagi Tuhan, mungkin bagi manusia adalah sesuatu hal yang lama. Karena apa? Elohim itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dia adalah pemilik waktu. Ini. Jadi nggak ada waktu Tuhan harus begini enggak. Manusia yang dibatasi oleh waktu. Kayak kita tadi mau ke rumah nih, nanti jam 9 kurang 15 harus sudah mau berangkat ya. Nah ini kan, karena kita dibatasi waktu kan, jangan sampai terlambat lagi, gitu. Ini. Tapi bagi Tuhan tidak, dia pemilik waktu. Jadi jawabannya di situ. Jadi jangan lagi kita kalau ada nanti misalnya dari luar, Tuhan, ini apa? Tuhan bilang
satu hari sama seperti 1000 tahun udahlah. Saudara-saudara senyum-senyum aja. Dia bisa menjelaskan sudah. Hah? Iya, senyum-senyum aja udah. Tapi mungkin mereka agak ada ini mungkin kan. Tapi kita saudara-saudara kan sudah paham kan? Hah? Oke? Kita kembali ke ini kita. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi dari meninggalkan bait Elohim itu, murid-muridnya datang dan menunjukkan kepada bangunan betapa megahnya bangunan juga. Tapi ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di batu yang lain, semuanya ini akan dilakukan. Ini sudah digenapi. Sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Nah, ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di sini ada dua. Yang pertama dikatakan apa? Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kenapa? Karena dia harus datang dulu, baru kesudahan dunia akan tiba. Iya, karena dia harus menyatakan dulu sebagai raja. Baru kalau dia sudah menyatakan diri sebagai raja, baru kesudahan dunia sudah dekat. Jadi dua di sini. Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, tanda kedatanganmu di sini itu bahasa Yunani itu adalah parousia. Artinya apa? Artinya di situ adalah apa? Penyertaan Tuhan bersama dengan orang-orang kudus. Jadi penyertaan Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan itu nanti datang ke bumi ini, menginjakkan kaki di bukit Zaitun itu, sehingga terbelah. Dan dia ketika dia mau mendirikan kerajaannya nanti dia harus bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Sehingga disitulah nanti orang-orang akan meratap dan menangis. Tapi yang menjadi misteri adalah ketika dia datang nanti, yang ini bercerita yang kedua kali ya, bukan peristiwa pengangkatan. Sudah? Ini kedua kali dia. Parousia di sini mengatakan itu dia secara fisik. Kalau kita di mana? Karena parousia kedatangan dia ini terjadi setelah kita pengangkatan. Karena ada jaraknya 7 tahun. 7 tahun. Karena harus bangsa Israel dan dunia akan dihukum selama 7 tahun itu. Yaitu apa? Masa sengsara besar, kesusahan besar. Nah, ketika terjadi parousia di sini, kita sebelum ini terjadi kita sudah diangkat. Makanya saya juga sedang menyelidiki karena dikatakan dia datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Makanya saya sedang menyelidiki kita ini, apakah kita nanti termasuk di sini? Nah, ini saya belum menemukan. Saya masih menyelidiki. Apakah kita masih termasuk di sini? Ya kan nanti kalau nanti saya temukan, ya kita termasuk, akan saya kasih tahu. Karena dia harus bersama dengan orang-orang kudusnya.
Karena firman Tuhan juga mengatakan di Timotius, kita juga ikut memerintah bersama dengan dia, katanya itu. Nah, itu Timotius saya baca. Nah, kita juga akan ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Ya nggak tahu nanti kita, apakah kita mungkin masuk, tapi kita bukan sebagai raja, dia yang sebagai raja. Apakah kita nanti mungkin ada jadi ini, apanya, pelayan-pelayan dia, mungkin sih, kalau di pemerintahan dibilang, udah, kamu jadi menteri ini, kamu jadi ini, mungkin kan? Ayo, tapi saya belum dapat saya simpulkan. Tapi percayalah, kita kalau kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menuntut membukakan kepada kita. Asal itu untuk mengasihi dia. Jadi dia nanti akan datang. Ini karena di sini para usia di sini penyertaan. Jadi dia datang secara fisik, gitu. Dia sedikit, dia secara fisik datangnya dia. Benar-benar bisa dilihat, bisa disentuh, dan itu nanti seluruh dunia akan melihat. Makanya mungkin itulah nanti teknologi canggih ini kan kita sekarang udah tahu di kejadian dia apa di luar negeri kan, berlempar kayak baru-baru ini Donald Trump pemenang apa Pilpres, kita tahu dari mana kan, dari media kan. Saya juga baca deadline ketika Donald Trump mengumumkan dia sebagai pemenang Pilpres, Xi Jinping langsung mengatakan apa? Itu kan Cina kan lawan dia itu kan, kami siap hidup berdampingan dengan Amerika. Itu Xi Jinping itu langsung katakan gitu. Selamat buat Presiden Donald Trump katanya. Langsung dia mengatakan kami siap hidup berdampingan, hidup damai dengan Amerika katanya. Karena dia takut juga dengan si Donald Trump ini. Iya, orangnya keras ini. Mau perang, mau apa nggak ada rasa takut dia. Ayo. Uni Emirat Arab langsung apa? Dia mengatakan apa? Dia tidak akan melindungi lagi pemimpin Hamas. Harus akan memulangkan pemimpin Hamas itu ke negaranya. Langsung itu saya baca, hebat juga nih pengaruh si Donald Trump ini. Tapi dia berjanji memang perang antara Hamas dan Israel akan berhenti. Itu janji dia. Makanya saya baca di di Amerika itu, makanya warga Amerika yang beragama Kristen pro kepada si Donald Trump. Karena si lawannya itu, si perempuan itu, dia sistemnya Kamala Harris itu kan suaminya kan orang Yahudi. Orang Yahudi suaminya itu. Dan dia sifat pemimpinnya itu liberalisme. Jadi ternyata penduduk Amerika ini pengaruh agamanya kuat. Saya baca karena si Kamala Harris itu membuat apa? Dia mau meresmikan transgender. Jadi toilet laki-laki dan perempuan itu sama. Gak ada beda lah gitu lah. Sama lah gitu lah. Jadi rakyat Amerika yang masih kuat agamanya menolak itu. Yang masih Muslim. Jadi masih ada perbaikan lah. Jadi nggak tahu bagaimana nanti perkembangan dunia ini. Ya kita lihat lah. Ya kita lihat kan. Kalau memang jadi perdamaian, ya kan? Ya, kita nggak tahu. Tapi memang rencananya tahun 2030 Palestina akan jadi negara. Menurut perjanjian PBB di tahun 2024. Nah itu. Tapi kita nggak tahu karena kita harus melihat nanti di Israel. Karena patokannya adalah di Israel kita. Nah, ini. Patokannya di Israel. Apakah nanti memang ada benar-benar Bait Elohim itu akan dibangun? Kita nggak tahu kan? Apakah benar-benar itu terwujud? Karena itu yang harus kita lihat. Karena Bait Elohim sesungguhnya sudah ada, yaitu Yesus. Tapi kan sampai sekarang pun bangsa Israel belum percaya. Jadi di sini dikatakan di ayat 3, tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi Tuhan Yesus hanya memberikan tanda.
Yang pertama, tanda yang pertama dikasih tahu dulu nih terhadap gereja. Orang percaya. Apa? Ya, yang 4 apa dikatakan? Ayat 4 dan 5. Ayat 4:5. Ya. Jawab Yesua kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Masias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di sini dikatakan ini, apa yang pertama ini? Jawab Yesus kepada mereka ini. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka di sini siapa? Adalah muridmu, berarti orang percaya, gerejanya. Dikatakan apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang pertama, Yesus mengatakan adalah bahwa di dalam gereja sendiri, di dalam orang percaya sendiri apa? Akan ada apa? Penyesatan. Ini dikasih tahu. Akan terjadi penyesatan di dalam gereja sendiri. Maka itu Yesus mengatakan di Matius 7, di hari-hari terakhir apa? Banyak orang apa? Berseru kepada Bapa, Tuhan, 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 gitu kan? Itu kan di hari-hari terakhir itu kan? Nah ini. Aku bernubuat demi ini, aku bernubuat dengan namamu, aku ini. Gimana? Jadi apa kata Tuhan? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu sekali, membuat kejahatan. Artinya, pada zaman gereja juga akan terjadi penyesatan. Mereka akan merasa apa? Beribadah kepada Tuhan, melakukannya untuk Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tersesat. Mereka tersesat. Hati-hati kita. Mereka tersesat. Akan terjadi penyesatan di dalam gereja. Masalahnya, kita buat pertanyaan. Benarkah orang percaya bisa tersesat? Ya kan? Kalau begitu, bisakah orang percaya tersesat lalu kehilangan keselamatannya? Atau apakah itu ada rencana, maksud tertentu dari Tuhan? Kalau misalkan orang percaya bisa tersesat, berarti Tuhan kalah, Tuhan gagal dalam memilih seseorang. Iya kan? Kita selalu kenapa? Anugerah, karena pilihan. Berarti Tuhan gagal dong memilih kita. Berarti Tuhan kalah dong terhadap iblis, karena Tuhan mengatakan apa? Di Yohanes 10 itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari tanganku. Benarkah? Saya mengatakan, kalau dia benar-benar pilihan dari semula,
yang sudah ditentukan oleh Elohim tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Coba dibaca dulu di saya catat di sini. 1 Korintus 1 ayat 7 sampai dengan 9. Satu Korintus 1 ayat 7 sampai dengan 9. Apa dikatakan sana? Tolong baca. 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 9. Ya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ya. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Masia, Dia juga akan meneguhkan kamu pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Masia, Elohim yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Masia, Tuhan kita adalah Di sini katakan 1 Korintus 1 ayat 7 sampai dengan 9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Hamasiah. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Hamasiah. Elohim yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Hamasiah Tuhan kita adalah setia. Berdasarkan ayat ini, mungkinkah orang percaya itu tersesat? Mungkin si orang percaya tersesat, tapi dia pasti akan kembali. Mungkin, karena hidup ini berlika-liku. Tetapi bagaimanapun lika-liku kehidupannya, kalau dia benar-benar dasarnya orang terpilih, pasti akan dikembalikan Tuhan kepada pilihan yang sungguh. Itulah makanya Tuhan mengatakan apa? Ada anak yang hilang. Tapi anak yang hilang itu bagaimana? Kembali. Ini. Tapi untuk tersesat selamanya tidak mungkin. Karena dia apa? Tahu jalan pulang. Anak yang hilang itu tahu nggak jalan pulang? Tahu dia jalan pulang. Ini. Ketika dia pulang bagaimana? Dia menyadari kan dirinya kan? Ini. Tapi kalau memang benar-benar dasar terpilih yang saya katakan tadi, mungkin ada lika-liku kehidupannya, tapi dia akan tetap diteguhkan Tuhan sampai pada akhirnya. Pasti ada pertobatan pada orangnya. Karena nggak mungkin Tuhan gagal memilih, nggak mungkin Tuhan salah memilih. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada bisa mengambil dari tangan dia. Nggak mungkin. Jadi ya kalau ada orang yang ini ya kita berdoa saja. Ya kenapa? Waktunya akan menjawab. Iya. Makanya saya selalu mengatakan saya nggak berani saya mengatakan kamu selamat. Nggak mau saya dulu. Kamu selamat. Saya dulu kan dikit-dikit kamu selamat. Kamu selamat. Ya kita nggak tahu. Karena masih ada waktu. Kita nggak tahu. Ibu itu nggak selamat itu. Nggak selamat itu. Itu paling sering itu. Itu sama aja kita menghakimi. Kayak kita aja pemilik surga. Nggak boleh. Tapi apa? Kita hanya berdoa. Mudah-mudahan dia bertobat.
Jadi di sini sebelum Yesus sudah memberitahukan tanda-tanda yang kedatangan dia adalah apa? Akan ada penyesatan di dalam gereja. Dan itu memang sudah diberitahu oleh Rasul Paulus juga kepada para penatua. Ketika dia di Efesus, para penatua itu dikumpulkan. Ini bahkan Paulus sendiri mengatakan kepada para penatua, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, katanya kan? Tapi apakah Paulus mengangkat penatua itu tahu bahwa di antara para penatua itu ini yang dia pilih itu akan ada penyesat? Dia nggak tahu, tapi dia tahu. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah akan mengatakan akan ada penyesat. Tidak mungkin tidak ada penyesat, katanya. Akan ada penyesat itu. Dan penyesatan itu terjadi dari dalam. Maka oleh karena itu Paulus sendiri pun yang sudah mendidik, mengangkat para penatua, dia didik, dia uji dulu, baru dia angkat berdasarkan syarat-syarat yang dia tulis. Tapi tetap saja ada. Iya kan? Tetap saja ada. Tetap saja ada pemisah. Maka saya berharap dari jemaat Kudus yang kecil ini, jadilah seperti jemaat yang di Berea. Bagaimana jemaat di Berea itu? Jemaat yang di Berea itu, mereka mendengar firman itu, mereka menerima, tapi juga apa? Menyelidiki. Apakah benar nggak demikian firman Tuhan itu? Jangan asal telan. Saya terus terang aja mengatakan, apa yang saya sampaikan hari ini, boleh saudara-saudara selidiki. Oh begini Pak pemahaman saya, oh begini Pak. Ayo kita diskusi, nggak apa-apa. Diskusi, nggak apa-apa. Tapi tetap dasarnya adalah firman Tuhan ini. Dan tidak boleh bertentangan dengan satu dengan yang lain. Harus kita uji. Kalau dia selama bertentangan dengan satu dengan yang lain, berarti ada yang kurang. Ada yang tidak pas dalam menyampaikan. Karena nggak mungkin firman Tuhan bertentangan. Orangnya mungkin yang salah di dalam mengartikan atau di dalam menyampaikan. Maka di sini juga saudara-saudaraku harus hati-hati. Saudara-saudara mungkin sekarang ini kan udah canggih nih, banyak di YouTube kan. Di grup itu sering saya lihat itu ada di share ini. Boleh kita ini, tapi kita uji dulu. Benar nggak? Karena ada juga itu saya lihat tuh videonya itu buat datang naik kuda. Video itu kan betul datang naik kuda bersama-sama dengan ini. Di awan-awan gitu kan. Kumahan sih ini. Memang Tuhan butuh kendaraan naik kuda apa nanti? Lalu pulang nanti terbawa oleh itu kan. Terus dia dihakimi. Oh, saya lihat video begini. Dilihat masa lalunya. Masuk ke neraka. Sono. Oh, dilihat ini orang baik. Masuk surga. Penghakiman nggak seperti itu. Jangan pernah terbawa seperti itu. Penghakiman bukan seperti itu. Penghakiman orang percaya dengan orang tidak percaya itu beda. Dipisah. Penghakiman terjadi dulu terhadap kita orang percaya. Iya. Jadi jangan nanti seperti itu kan karena itu kan. Dia sebagai raja begini. Dipanggil, apa kerjamu? Ini kan ada saya lihat videonya tuh. Iya kan? Dia bahasa ininya, oh dia jahat. Pakaiannya apa? Ya inilah, pokoknya diseret lah dia masuk ke neraka. Terus kalau tidak dia istrinya baik. Oh tiba-tiba dia pakaiannya putih, gitu masuk ke surga. Penghakiman nggak seperti itu ya. Makanya hati-hati dalam menonton video-video ini dalam firman Tuhan. Tidak seperti itu penghakiman. Ya, salah itu, bukan begitu penghakiman. Kita nanti
pas diangkat ke surga, di situ kita nanti langsung diadili. Nah, ini. Tapi bukan lagi untuk masuk neraka. Nah, ini. Bukan lagi untuk masuk neraka. Iya, tapi itu apa? Ya itu untuk menentukan kedudukan kita, kemuliaan kita. Karena apa? Kemuliaan kita nanti masing-masing ini berbeda. Ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang. Nah, ini. Makanya orang-orang percaya, orang-orang benar itu nanti orang-orang beriman itu bagaimana? Bercahaya. Pakaian kita enggak ini. Pakaian kita bagaimana? Kemuliaan Tuhan itu apa? Cahaya itu tadi. Itu kemuliaan kita nanti. Makanya saya bilang yang video-video yang seperti itu jangan di-share di grup kita. saya baca dan nonton. Saya nggak ngerti lagi. Asalnya diterus-teruskannya sedikit gitu kan, nggak ngerti. Tapi kalau kita mau komen nanti marah pula ada diri gitu. Akhirnya saya diamin aja. Ya, boleh nonton seperti tadi. Kita koreksi lah. Oke? Di sini dikatakan lagi ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang nanti akan apa? Akan tersesat. Ini. Bahkan juga dulu sering itu ada gambar Tuhan Yesus kata itu kan di awan-awan di aduh, di sana ada nampak gambar Bunda Maria di gua ini gitu. Aduh. Nah, ini itu salah satu penyesat. Hati-hati kita. Baru itu yang pertama ya, akan terjadi penyesatan di dalam gereja. Dan itu sudah kita alami sendiri. Ini. Makanya jangan terlalu gila terhadap pemimpin. Jangan memutuskan seorang pemimpin. Pemimpin itu juga manusia. Malaikat aja yang udah ini memberontak, dicempakkan. Jangan terlalu ini terhadap pemimpin. Jangan pula saudara membanggakan saya. Pemarah begini, cukup dalam hati saudara. Gak usah ini. Agungkan, hanya satu yang harus kita agungkan, siapa? Tuhan Yesus. Gak boleh pemimpin diagungkan. Pemimpin kita hanya satu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dialah yang patut diagungkan, dipuji, disembah. Kami ini hanya kacung doang. Gak ada hebatnya kan? Apa hebatnya kami? Kami ini bisa karena Tuhan yang memberi. Makanya jangan ada kayak gini. Aku cuci kaki tangannya itu, lalu ku minum kubukannya katanya. Saya kalau dengar itu, gimana sih? Ku cuci tangannya dan kakinya katanya. Minum kubukan katanya. Seperti luar biasa aja. Itu mengkhususkan pemimpin itu namanya. Lalu ayat 6 di sini dikatakan, kamu akan mendengar tentang deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, sebab itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi keadaan dunia bagaimana? Akan terjadi perang. Perang dunia pertama, dunia kedua sudah terjadi. Tidak tahu apakah ini perang dunia ketiga juga akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi. Dari dulu juga sudah terjadi gempa bumi. Tapi semakin hari semakin kesini, semakin menjelang kedatangan Tuhan, gempa bumi akan apa? Akan semakin dahsyat. Kelaparan. Penyakit. Coba lihat penyakit-penyakit sekarang. Aneh-aneh. Iya kan? Ada virus inilah, virus ini.
Nah kemarin-kemarin virus corona, katanya tahun 2025 ini lagi akan ada lagi virus katanya. Kemungkinan pandemi tahun 2025. Kita nggak tahu. Akan terjadi lagi perang ini. Kita lihat bagaimana itu Israel, Iran, Hizbullah, akan terjadi perang. Bagaimana itu Korea Utara katanya sudah mengirimkan tentaranya katanya untuk ini untuk melawan Ukraina sana. Nah ini kan kita katanya akan ada perang dan kita akan mendengar tentang perang, berita-berita. Nah, ini. Perang akan menghasilkan apa? Ya penyakit, kelaparan. Kalau terjadi perang terus, bagaimana perekonomian? Orang akan memiliki negara masing-masing. Makanya sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Tapi kita tidak tahu kapan dia datang. Karena dia mengatakan ini barulah apa? Permulaan menjelang zaman baru. Ini baru permulaan. Ingat, sesuatu yang singkat bagi manusia, bagi Tuhan itu bisa sesuatu yang lama bagi manusia. Karena Tuhan mengatakan ini adalah baru permulaan. Tapi kita tidak tahu kapan dia mau datang. Mau nanti malam, mau besok, mau nanti jam 1, kita nggak tahu. Kita hanya diminta apa? Mempersiapkan diri. Nah, itu tujuannya. Tujuannya hanya satu, mempersiapkan diri. Apakah kita sudah siap kalau dia datang? Nah, perang di sini terjadi ya dari dulu sudah terjadi kan, sampai nanti ini yang sekarang juga dihitung. Kalau dia masih menunda, ya akan datang juga. Itu digabung semua. Sampai benar-benar ekonomi hancur. Karena perang itu menimbulkan ekonomi hancur. Karena Mesias palsu itu nanti dia akan menguasai politik perekonomian, politik dunia, ekonomi dunia, keuangan, semua dia kuasai nanti. Sehingga dia benar-benar mampu menciptakan apa? Perdamaian dunia, tapi perdamaian dunia yang semu. Kita nggak tahu juga apakah nanti perdamaian yang diajukan Donald Trump ini mungkin nanti di situ ada rencana pembangunan baik ini, kita nggak tahu. Kita tunggulah beritanya. Ya kan? Kita tunggulah beritanya. Karena kalau nggak salah nanti Januari baru dia dilantik. Kalau saya nggak salah, Januari baru dilantik, nanti dia jadi sah menjadi presiden Amerika. Kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan tercapai gitu ya perdamaian dunia itu. Nah, di sini juga menceritakan tentang keadaan bangsa apa? Bangsa Israel. Ayat 9 sampai dengan 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, ini. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi nanti kalau memang benar-benar Bait Elohim itu dibangun, maka bangsa Israel juga pada waktunya akan dibenci. Akan dibenci.
dan semua bangsa nanti akan menyerang bangsa Israel. Itu sudah dinubuatkan ada di Zakaria. Nah, akan menyerang bangsa Israel. Dan bait suci yang dibangun itu akan dinajiskan oleh apa? Mesias palsu ini, nabi-nabi palsu ini. Karena pelayan-pelayan di bait Elohim itu harus dari suku Lewi. Sementara kita nggak tahu sekarang ini rabi-rabinya itu suku apa itu. Nah ini kan, ada rabi Ishak Rabin katanya, ada rabi ini, ada rabi ini. Kita nggak tahu itu dari suku apa. Sementara yang menjadi imam harus dari suku Lewi. Makanya bait suci itu akan najis. Dan ketika bait suci itu dibangun, akan kembali bangsa Israel seperti dulu. Apa? Mempersembahkan apa? Korban. Makanya ada saya dengar di berita ada katanya apa? Sapi merah ya. Katanya sapi merah itu sebagai syarat untuk membangun apa? Bait itu. Jadi memang katanya itu sudah didatangkan. Nah ini sapi merah itu. Nanti otomatis ketika itu sudah ini apa? Sudah berdiri bait Elohim itu yang dibangun itu, kemungkinan masjid Al-Aqsa yang apa? Yang sekarang ini itu kan jadi perebutan dari apa? Beberapa agama, khususnya Muslim. Makanya dikatakan ini di sini, apabila itu sudah ini, maka semua bangsa akan membenci bangsa Israel. Kemungkinan itu masjid akan dirobohkan. Ya? Karena kalau itu sudah dirobohkan itu masjid itu akan memicu kemarahan dunia. Karena itu salah satu apa katanya situs apa peninggalan dunia. Karena kan nggak mungkin dua bait Elohim di Israel. Makanya kalau bait Elohim itu benar-benar sudah berdiri, ya udahlah. Harapan saya hanya satu itu aja. Kalau itu benar-benar sudah dibangun, sudah ini, waduh, berarti ya benar dia sudah sangat-sangat dekat. Udah hampir sejam ya. Jadi di situ juga menceritakan bagaimana keadaan apa? Keadaan bangsa Israel pada saat itu. Kedurhakaan makin bertambah, maka apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang juga kalau ada yang apa? Yang tadinya satu persekutuan dengan kita, terus terjadi perpisahan, bagaimana kasih antara satu dengan yang lain? Bukan dingin lagi, coba benci, ya kan? Nah ini zaman kita terjadi, apalagi nanti zaman bangsa Israel. Kasih akan semakin dingin. Udah terjadi, udah kita alami. Yang satu keluarga bisa ini, ya kan? Satu keluarga loh. Yang tadinya akrab bersahabat ini. Makanya saya ketika saya bincang-bincang dengan mereka waktu itu dengan Pak Marek dan Ibu itu, saya mengatakan begini, kalau di dunia ini Pak, saya bilang kita harus apa? Memaklumi seseorang, bisa belajar karakter seseorang. Kenapa saya katakan demikian Pak? Saya bilang di dunia ini kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Orang yang paling kita sayang bisa yang paling kita benci. Orang yang paling kita benci bisa kita yang paling sayang. Itu pernah saya ungkapkan sama mereka. Terbukti. Kenapa? Saya udah alami. Coba
Kalau berpacaran, kaulah sayangku, kau segala-galanya, kau ini, hah? Coba. Kalau udah cerai, misalnya orang-orang luar gitu kan, hah? Bagaimana? Yang tadinya bersahabat, ini, coba. Yang bersaudara sendiri pun, dingin. Bagaimana kalau mati? Maksudnya mati rasa. Terbukti. Itulah beratnya kalau doktrin yang udah salah. Padahal Tuhan mengajarkan apa? Kasih bersyukur, berdoa untuk dia. Tapi dari dulu nggak pernah itu diajarkan. Selalu apa? Jangan memberi salam. Dari dulu saya tentang itu yang kalau memberi salam itu saya tentang. Di situ dikatakan bukan second greeting, ucapan. Ya, ceklah bahasa aslinya. Bahasa Inggris itu greeting. Greeting itu apa? Ucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore itu. Kalau kita orang percaya apa? Salam. Bukan jabat tangan. Makanya kita harus koreksi. Itu dari dulu tuh salah itu. Dari dulu salah. Makanya kita koreksi. Cuma kita apa? Takut dulu terhadap pemimpin. Jadi saya maunya sesuatu yang salah yang dari dulu ya kita perbaiki. Kita perbaiki. Nggak ada salahnya kan? Kita perbaiki kan? Ya koto itu salah. Ya. Makanya saya dulu dengan orang-orang yang keluar dari gigi, saya tidak pernah tidak bersalah. Saya bersalah. Ini bapak ini dulu orang takut nih bersalaman dengan bapak ini beberapa kali ketemu takut ya kan? Ini ada saksinya. Bahkan aneh nggak mau menghindar. Kalau saya nggak mau, saya di depan beliau juga saya salam. Itu kalau saya, kalau kebenaran itu. Kalau saya dipanggil saya bertanggung jawab, tadi kalau saya. Pernikahan si Christine, saya datang. Beliau udah tahu. Tapi saya nggak berhenti nggak pernah ini, karena saya bisa bertanggung jawab. Karena saya nggak takut. Beliau ini dulu dimarah-marahin. Sampai datang dari Depok. Ini jemaat lokal kok dari Depok ini menghakimi Pak Mugiras waktu itu kan. Aduh, saya pikir gitu kan. Gak ada yang beda kecuali saya. Nah itu. Makanya hal-hal seperti itu ya kita harus ubah. Untuk perbaikan ke depannya bagaimana. Kita ubah bersama-sama. Kalau ada yang datang kepada kita di sini, ya udah kita rangkul. Kita salam. Jangan gini dulu. Ini kan isi dong. Wah, orang kan jadi takut datangnya kan. Saya ingat dulu. Pokoknya si Dame datang itu. Isi dong. Ayo sampai pulang pokoknya itu. Wah, kasihan gitu. Kita udah nggak menginjil, ya kan? Datang jiwa, kita tolak. Itu harus kita perbaiki. Kita harus perbaiki. Siapapun orangnya, kalau dia mau bertobat, kita panggil. Jadi jangan kasih itu benar-benar dingin. Jadi saudara-saudaraku, sudah 1 jam. Inilah yang dapat saya bagikan terlebih dahulu. Sebenarnya ini nanti masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ini harus kita bahas ini lagi. Bagaimana zaman masa sengsara besar dan bagaimana nanti kepada kita.
Baik, kita berdoa.